Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kita berjumpa lagi dalam BDR hari ini. Materi hari ini yaitu kita akan mempelajari IPS ya. Nah, materi IPS hari ini pagi ini yaitu tentang perubahan sosial budaya masyarakat. Materi hari ini ada di buku paket ya. Nah, ini di buku paket tema C. Silakan Anda simak dengan baik ya apa yang Ayah sampaikan. Kemudian boleh dicatat yang pentingnya ya. Baiklah Anda, kita mulai saja. Judul hari ini di sini simaklah penjelasan gurumu tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat berikut ini. Nah, perubahan sosial budaya masyarakat, apa sih perubahan itu? Anda harus tahu dulu apa itu perubahan. Perubahan itu kan perubahan yang dari awalnya begini berubah menjadi yang lebih baik gitu ya, yang tadinya tradisional menjadi modern begitu ya. Jadi bukan yang dari modern menjadi tradisional, tapi dari tradisional yang jadul menjadi yang lebih modern ya, lebih canggih lagi. Itu namanya perubahan. Nah, di sini perubahannya itu apa? Yaitu perubahan sosial budaya. Nah, sosial budaya itu adalah interaksi antara masyarakat dengan kebudayaannya ya, kebudayaan dari suatu daerah tertentu. Nah, di sini yang jadi bahas adalah sosial budaya masyarakat gitu ya, di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita gabungkan perubahan sosial budaya masyarakat, artinya kita hari ini akan membahas perubahan yang tadinya tradisional zaman dulu, yaitu mengenai sosial budaya semuanya, dan apa yang terjadi di zaman sekarang ini yang canggih ini. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kita mulai. Nah, perubahan sosial budaya adalah, nah ini pengertiannya ya, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi sekali lagi, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencangkup perubahan sosial. Jadi perubahan sosialnya, latar belakang sosial masyarakat dan budayanya. Nih, budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi perubahan sosial budaya itu perubahan kehidupan, tata cara, nilai-nilai kehidupan atau aturan budaya dari tradisional menjadi modern. Nah, di Indonesia ini banyak perubahan-perubahan tersebut ya, karena kan negara Indonesia itu yang dari tahun ke tahun berkembang ya. Nah, apa saja sih yang berkembang itu, yang menjadi modern itu banyak ya. Nah, yang penting ini yang Anda harus tahu adalah bahwa secara umum ada tiga proses yang membawa kepada perubahan sosial budaya. Apa saja? Ada tiga proses, sekali lagi ada tiga proses yang membawa kepada perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Yang pertama adalah akulturasi. Ini istilahnya, akulturasi itu apa? Akulturasi adalah proses bertemunya dua budaya, dua atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama masih ada ini. Nah, bedanya ya, yang membedakan di sini. Jadi akulturasi itu adalah proses bertemunya atau bercampurnya dua budaya ya, dua budaya yang berbeda atau lebih, di mana unsur budaya lama masih ada ya. Jadi begini, budaya yang lama itu bercampur atau bertemu dengan budaya yang sekarang modern, tetapi budaya yang lama itu masih ada ya, pemakaiannya atau
tata cara nilai-nilai kehidupannya masih ada. Nah, ini akulturasi namanya. Contohnya apa? Sunan Kalijaga menggunakan budaya wayang untuk mengajar keagamaan. Ini kan Sunan Kalijaga itu kan termasuk pahlawan kita ya, Wali Songo ya, dengan membawa ajaran agama Islam agar masyarakatnya menganut ya, memperjuangkan agama Islam. Nah, bagaimana memperjuangkannya? Yaitu menggunakan budaya wayang. Sedangkan wayang ini kan zaman lama itu ya, budaya lama tradisional, tapi sampai beberapa tahun ke sini masih digunakan. Nah, itu artinya akulturasi. Jadi budaya lama dan budaya baru bercampur, tapi budaya lamanya masih ada gitu. Nah, itu akulturasi. Kemudian yang kedua adalah apa? Asimilasi ya. Apa asimilasi? Asimilasi adalah proses bertemunya dua budaya. Nah, masih ya, dua budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya yang baru. Ya, jadi asimilasi ini berbeda dengan akulturasi. Kalau asimilasi itu bertemunya dua budaya, sama dengan ini akulturasi ya. Nah, jadi bertemunya dua budaya dan menghasilkan budaya yang baru. Nah, ini yang membedakan itu adalah budayanya ini baru. Nah, kalau ini budaya lamanya yang masih ada, yang barunya tidak ada. Yang kalau yang asimilasi ini muncul budaya yang baru akibat dari dua budaya ini. Nah, proses asimilasi ini berlangsung lama dan terus menerus. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya yang lama pastinya hilang. Nah, jadi ini bedanya ya. Kalau akulturasi yang kuat munculnya adalah budaya lama, kalau asimilasi adalah budaya yang baru hasilnya. Karena budaya yang lamanya itu pasti hilang itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pada gaya berpakaian masyarakat saat ini. Pakaian masyarakat kan sekarang udah aneh-aneh pakaian anak muda sekarang. Nah, itu akibat apa? Akibat budaya barat, budaya Eropa yang masuk ke Indonesia dan diikuti oleh semua warga Indonesia yang masih anak muda gitu. Nah, masyarakat lebih berkiblat itu lebih trend center pada budaya barat. Sedikit demi sedikit sudah meninggalkan unsur ketimuran yang lebih sopan, mengedepankan sopan santun. Jadi negara kita itu memang menganutnya budaya barat. Jadi ketimurannya sudah tidak ada sopan santunnya ya. Itu akulturasi dan asimilasi membedakannya ya. Jadi kalian pasti lebih jelas. Sekarang yang ketiga apa? Difusi. Nah, ini difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah proses penyebaran unsur budaya dari seseorang. Ayat garis bawah ya, dari seseorang ke orang lain atau kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Nah, jadi difusi itu adalah penyebaran budaya tapi dilakukannya oleh seseorang ke orang lain. Jadi tata lepa artinya menyebarkan, menularkan ya, dari seseorang ke orang lain. Ini juga sama, dari masyarakat ke masyarakat lain. Kalau yang tadi asimilasi dan akulturasi itu secara umum keseluruhan ya budaya. Nah, kalau ini dari orang ke orang. Nah, prinsip difusi adalah unsur-unsur kebudayaan diambil dari masyarakat terdekat terlebih dahulu. Nah, jadi difusi ini diambilnya unsur kebudayaannya itu dari masyarakat terdekat gitu. Nah, jadi diambilnya dari masyarakat terdekat itu difusi ya. Nah, lanjut, terdapat beberapa faktor perubahan sosial budaya. Ada beberapa faktor nih. Perubahan sosial budaya itu apa? Satu, A, faktor pendorong. Dan faktor yang kedua itu faktor penghambat.
Jadi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang dari tradisional menjadi modern itu ada dua faktor ya. Ada faktor pendorong ini, ada faktor penghambat. Nah, apa pendorongnya? Yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Jadi adanya interaksi, adanya hubungan nih antara negara kita dengan negara lain, kontak kebudayaan lain, jadi bertemu sehingga menghasilkan budaya baru, itu maksudnya. Nah, kemudian sistem pendidikan yang maju. Nah, ini contoh faktor pendorongnya. Jadi karena sistem pendidikannya kita lebih canggih modern, itu akan terdorong menjadi perubahan sosial budaya yang baru yang cepat. Kemudian sikap menghargai hasil karya orang lain, ya, keinginan kuat untuk maju, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, serta berorientasi hidup ke masa depan. Ini faktor pendorongnya. Jadi pendorong itu faktor yang bisa tergerak lah menjadi berubah gitu ya dari tradisional ke modern itu karena apa? Tadi ini ada sistem pendidikan ya. Kemudian menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju itu. Kemudian yang kedua itu faktor penghambat. Yang menghambat perubahan sosial budaya itu apa? Di antaranya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi sebuah paradigma atau perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat itu bisa tidak terjadi atau terhambat karena kurang interaksi atau hubungan dengan masyarakat lain. Artinya tidak ada kontak. Kalau yang tadi ini pendorongnya ada kontak, kalau yang ini tidak ada kontak, kurang, bukan tidak ada ya, kurang. Sehingga kurang terjalin perubahan sosial budayanya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat itu tidak akan terjadi perubahan sosial. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Jadi masyarakatnya itu kekeh ya, tetap mempertahankan budaya yang lama. Oh, itu jadi tidak akan terjadi perubahan sosial kalau warganya, masyarakat suku bangsanya mempertahankan sikap tradisionalnya. Kemudian apalagi adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Jadi suujon ya, saya mah tidak ingin ikut contoh dia, saya ingin budaya yang lama. Nah, seperti itu. Jadi ada prasangka buruk terhadap budaya yang baru padahal belum tentu itu ya. Nah, terus serta hambatan yang bersifat adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaan suatu suku atau masyarakat itu berbeda-beda, sehingga ketika ada perubahan itu, perubahan yang terjadi ya, itu tidak terlalu percaya, artinya bersifat kedaerahan atau kebiasaannya. Ya, ambil contoh nih, misalnya suku Baduy. Ya, ambil contoh suku Baduy. Suku Baduy itu kan suku asli orang Banten, Jawa Barat ya. Nah, orang suku Baduy ini lebih tradisinya mempertahankan budaya lama. Artinya apa? Rumahnya itu di hutan, kemudian tidak ada listrik, dan masyarakat Baduy itu lebih mempertahankan menggunakan damar itu penerangannya ya, atau lilin, bahkan gelap. Nah, itu ketika pemerintah memberikan lampu atau memberikan listrik, pasokan listrik ke daerah itu, rumah suku itu ditolak. Nah, itu artinya apa? Di sini artinya itu yang menghambat perubahan sosial budaya ya, yang tadinya suku Baduy mau lebih canggih, lebih modern dengan adanya listrik, tapi menolak. Karena apa? Tadi ini artinya ada hambatan bersifat kebiasaan ya, artinya atau sikap yang sangat tradisional. Dan masyarakat Baduy sendiri menganggap bahwa adanya listrik itu akan memperburuk keadaan masyarakat itu. Nah, makanya di sini ada prasangka buruk, padahal itu kan belum tentu. Cuman suku Baduy itu mempertahankan tradisi lamanya gitu ya, atau tradisi budaya sejak nenek moyangnya. Nah, itu Ananda, faktor-faktor perubahan sosial budaya itu ada dua, ada pendorong, ada penghambat. Kemudian perubahan sosial budaya itu terjadi karena ada tiga tadi: asimilasi, kemudian ada
apalagi tadi akulturasi ya, akulturasi. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, materi hari ini sekian saja, cukup sampai di sini ya. Ada asimilasi, akulturasi, difusi, dan faktor pendorong. Nah, nanti kita lanjut materi ini di minggu depan. Nah, untuk latihan tugas ini nanti Ayah akan sampaikan atau share di Google Classroom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.